Teman-teman, jumpa lagi dengan kami 8 Harapan. Kali ini kami akan melakukan uji coba zat aditif dan adiktif pada beberapa bahan makanan. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan yang digunakan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pemberian zat adiktif pada makanan secara garis besar bertujuan 1. Untuk mempertahankan nilai gizi makanan karena selama proses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak atau hilang. Yang kedua, agar makanan lebih menarik. Ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Keempat, untuk dikonsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. Kelima, agar makanan lebih tahan lama disimpan. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Sekarang kita akan melakukan uji coba kedua zat tersebut pada beberapa bahan makanan. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Teman-teman, kalian bisa lihat kan, ini adalah alat dan bahannya ya. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada daun pandan. Apakah daun pandan mengandung zat pewarna makanan yang kuat atau tidak? Daun pandannya akan kita blender sampai halus dan kita ambil airnya. Pertama-tama kita siapkan kain kasa yang akan kita gunakan untuk mengetahui apakah daun pandan mengandung pewarna yang kuat atau tidak. Setelah itu, tuangkan air pandan ke kain kasa, lalu diamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita coba cuci kain kasanya dengan menggunakan air panas. Setelah dicuci, teman-teman bisa lihat kan warna pada kain kasa memudar. Ini membuktikan bahwa daun pandan dapat dijadikan pewarna makanan karena tidak mengandung pewarna yang kuat. Bahan makanan selanjutnya yang akan kita uji coba adalah sirup ABC dan nutrisari. Pada kemasan sirup ABC tertera tulisan bahwa sirup ABC mengandung perisa sintetik jeruk. Sekarang kita akan membuktikannya apakah benar sirup ABC mengandung sintetik jeruk atau tidak. pertama-tama tuang sirup ABC ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan cairan yodium ke dalam tabung reaksi untuk membuktikan apakah benar sirup ABC mengandung perisa sintetik jeruk atau tidak. Ternyata warna pada yodiumnya tidak menghilang. Ini membuktikan bahwa sirup ABC mengandung perisa sintetik jeruk sesuai yang tertera pada kemasan. Selanjutnya nutrisari. Pada kemasan nutrisari tertera tulisan bahwa nutrisari mengandung jeruk alami. Sekarang kita akan membuktikannya apakah nutrisari mengandung jeruk alami atau tidak. Pertama-tama, tuang serbuk nutrisari ke dalam tabung reaksi, kemudian larutkan dengan air. Setelah larut, tambahkan cairan yodium untuk mengetahui apakah nutrisari benar mengandung jeruk alami atau tidak yang tertera pada kemasan. Di sini bisa dilihat kalau warna yodiumnya memudar atau hilang. Ini membuktikan bahwa nutrisari benar mengandung jeruk alami sesuai yang tertera pada kemasan. Bahan makanan selanjutnya yang akan kita uji coba adalah sirup, marjan, dan teh sisir. Pada kemasan sirup marjan tertera tulisan bahwa sirup marjan mengandung pewarna sintetik. Sekarang kita akan membuktikannya apakah benar sirup marjan mengandung pewarna sintetik atau tidak. Kita akan menggunakan kain kasa untuk membuktikannya. Teteskan sirup marjan ke kain kasa. Diamkan selama 2 menit.
Setelah 2 menit, kita coba cuci kain kasanya dengan menggunakan air panas. Setelah dicuci dengan air panas, ternyata sirup marjan masih meninggalkan sedikit bekas warna. Ini membuktikan bahwa sirup marjan mengandung pewarna sintetik sesuai tertera pada kemasan. Selanjutnya tes sisri. Pada kemasan tes sisri tertera tulisan bahwa tes sisri mengandung pewarna makanan sintetik. Sekarang kita akan membuktikannya apakah tes sisri mengandung pewarna makanan sintetik atau tidak. Pertama-tama tuang serbuk tes sisri ke dalam sebuah wadah, kemudian larutkan dengan air. Lalu celupkan kain kasa ke dalam larutan tes sisri dan diamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita coba cuci kain kasanya dengan menggunakan air panas. Ternyata tes sisri masih meninggalkan bekas warna yang banyak pada kain kasa. Ini membuktikan tes sisri mengandung pewarna makanan yang kuat dan tidak bagus untuk dikonsumsi. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan kunyit dan buah naga untuk membuktikan apakah bahan makanan tersebut mengandung formalin atau boraks. Tapi sebelum itu kita akan membuktikan dulu apakah kunyit mengandung pewarna alami atau tidak. Dengan cara kunyit di blender terlebih dahulu, kemudian disaring dengan menggunakan kain. Saring dengan menggunakan kain. Setelah disaring, kita tunggu beberapa menit apakah kunyit meninggalkan bekas pada warna kain. Setelah beberapa menit, ternyata bisa dilihat kunyit meninggalkan banyak warna pada kain. Ini membuktikan bahwa kunyit mengandung pewarna alami. Sekarang kita akan menguji beberapa bahan makanan apakah mengandung formalin atau boraks. Formalin adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai pengawet mayat. Sedangkan boraks adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan solder, pembersih, dan pengawet kayu. Untuk itu, kita gunakan ekstrak kunyit sebagai campuran pada bahan makanan untuk mengetahui apakah makanan mengandung boraks atau tidak. Dan kita juga akan menggunakan ekstrak buah naga sebagai campuran pada bahan makanan untuk mengetahui apakah makanan mengandung formalin atau tidak. Nah, bahan makanan yang akan kita uji pertama ada Indomie. Pertama, kita akan haluskan indominya dengan menggunakan mortar dan alu. Sekarang kita akan membuktikan apakah Indomie mengandung formalin atau boraks. Dengan cara memasukkan ekstrak buah naga ke dalam tabung reaksi yang berisi Indomie. Jika warnanya memudar, berarti Indomie mengandung formalin, dan sebaliknya, jika warnanya tidak memudar, maka Indomie tidak mengandung formalin. Teman-teman bisa dilihat kalau warnanya memudar. Ini membuktikan bahwa Indomie mengandung formalin. Kita juga akan menguji Indomie apakah mengandung boraks dengan cara memasukkan ekstrak kunyit ke dalam tabung reaksi yang berisi Indomie. Bisa dilihat kan warna ekstrak kunyitnya tidak berubah setelah kita campurkan dengan Indomie. Ini membuktikan bahwa Indomie tidak mengandung boraks. Bahan makanan selanjutnya yang akan kita uji coba adalah selai olay. Di sini kita menggunakan selai olay rasa blueberry. Kita akan mengambil selainya saja untuk membuktikan apakah selai tersebut mengandung vitamin C asli atau tidak. Dengan cara memasukkan larutan yodium ke dalam tabung reaksi yang berisi selai blueberry. Bisa dilihat warna yodiumnya menghilang. Ini membuktikan bahwa selai blueberry yang terdapat pada selai olay tidak mengandung vitamin C asli. Bahan makanan selanjutnya yang akan kita uji coba adalah spicy monde. Pertama-tama kita haluskan snack tersebut dengan mortar dan alu. Setelah kita haluskan, tuang snacknya ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sedikit air. Sekarang kita akan membuktikan apakah spicy monde mengandung formalin atau tidak. Dengan cara memasukkan ekstrak buah naga.
Ternyata warna pada buah naga setelah dicampur memudar. Ini membuktikan bahwa spicy monde mengandung formalin. Berikut tabel hasil pengamatan. Sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.